Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kursi kuliah relevan dan berisi Mangga Cali. Nah, baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat menarik nih. Tentu teman-teman semua juga pasti selalu teringat. Nah, saya mengungkapkan satu kata teringat. Kita akan membahas mengenai ingatan. Baik ya. Kang, saat ini saya ditemani oleh teman saya. Nama lengkapnya beliau ini adalah Rizky Alfarisi. Ya. Biasa dipanggil Babe ya. Babe, iya. Iya Kang. Babe ini akan menemani saya untuk membahas mengenai tentang ingatan ini. Teman-teman semua penasaran kan apa itu tentang ingatan dan apa saja bagaimana ingatan ini bekerja? Kita akan bersharing, bertukar pikiran dengan Babe. Oke. Baik. Kang Babe. Ya, gimana Kang? Babe gini ya. Ingat nggak apa tentang sesuatu yang itu berkesan? Iya, ingat. Pak, mengingat sesuatu yang sangat berkesan gitu, Pak. Itu apa ya? Kalau diingat-ingat pasti ingatan itu akan mengingat kepada sesuatu yang berkesan, yang menyenangkan biasanya Pak. Kalau saya Pak, kalau yang Contoh apa? kayak misalkan liburan biasanya. Kalau saya itu liburan, kalau yang menyedihkan agak disisihkan gitu ingatannya tuh. Ya, karena kalau kita melihat secara konseptual ya, ingatan itu kan sesuatu yang ada kaitannya hubungannya dengan masa lampau. Iya. Satu. Yang kedua, hubungan itu ada juga berkaitan dengan kemampuan manusia menyimpan hal yang bermakna, berkesan. Yeah. Jadi tadi Babe kan mengatakan ya kalau menyenangkan ya itu akan disimpan. Betul, saya akan Tapi menyimpan. kalau tidak menyenangkan itu akan disisihkan. Itu memang betul kalau ingatan seperti itu. Karena apa? Kalau yang menyedihkan itu karena itu tidak terlalu berkesan, maka akan ditutup oleh ingatan-ingatan yang lain atau memori-memori yang lain atau kejadian-kejadian yang lain yang itu sangat berkesan bagi Babe. Yeah. Nah, sehingga nanti ketika disimpan ingatan ini ya, kejadian tersebut disimpan dalam ruang memori. Di dalam otak itu ada satu ruang memori yang itu sangat besar dan penyimpanannya itu akan berada di dalam memori yang ada yang memori jangka pendek, ingatan jangka pendek, dan ada ingatan jangka panjang atau memori jangka panjang. Kalau memori jangka panjang itu berada di dalam bagian memori yang terdalam, begitu. Nah, tadi kan ada yang diingat, ada yang disisihkan. Iya, benar. Contohnya apa nih? Yang sekarang coba yang teringat di beberapa minggu yang lalu. Kalau yang teringat ya, yang mengingat itu kesannya mungkin ketika bermain bola, Pak. Itu kan berkesan dan itu hal yang memang saya senangi, Pak. Jadi minggu kemarin saya banyak berolahraga nih, kebetulan main futsal, main bola. Nah, itu ingatan yang menurut saya masih teringat gitu Pak, ya sampai sekarang gitu. Nah, ini yang tadi dilakukan oleh Babe ini ya. Nah, ada tiga tahap. Yang pertama tahap memasukkan ingatan. Betul. Dari mana proses itu? Main bola. Betul, ya, main Pak. futsal ya? Iya, main futsal ya. Main futsalnya. Kenapa bisa masuk dalam ingatan? Ada sesuatu yang berkesan kalau tadi dikatakan oleh Babe itu. Kemudian itu kan terjadi di masa lampau. Yang kedua, tahapan kedua adalah bagaimana kejadian tersebut ya ketika main futsal itu disimpan dalam memorinya. Betul. Disimpan. Nah, nanti ketika ada satu momen untuk mengungkap kembali. Momennya adalah tadi saya bertanya, coba minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu apa yang diingat oleh Babe? Main futsal. Nah, itu adalah proses bagaimana mengingat kembali. Nah, ini satu rangkaian yang terjadi dalam proses mengingat. Satu rangkaian dalam ingatan tersebut. Ini maklum atau sudah hal yang lumrah yang terjadi wajar ya Pak ya di manusia. Memang seperti itu, begitu. Nah, setiap ingatan ini akan terjadi terkait dengan masa lampau. Itu baik secara alamiah, naluriah maupun secara spontan. Gitu. Itu pasti akan masuk dalam memori Babe dan biasanya terjadi di masa lampau. Gitu. Kalau untuk ini Pak, kalau misalkan ingatan itu sering bisa kita bisa kita kontrol gitu Pak. Kalau yang saya tahu ya maksudnya kalau misalkan kan disisihkan nih sengaja, berarti kan itu emang kayak dikontrol gitu sama diri saya sendiri gitu. Nah, ya bisa juga
itu dikontrol. Jadi dikontrolnya kapan? Ketika kita menyimpan. Karena kalau kata Kang sendiri ya, nah, itu tadi ketika kita memilih ingatan ini, apakah ini kita simpan karena menyenangkan atau kita abaikan karena tidak menyenangkan. Nah, itu adalah kita mengontrol ingatan tersebut. Nah, aktivitas ini yang memilih ini yang nanti akan masukkan ke dalam memori yang terdalam itu tadi. Nah, di dalam memori inilah kita akan memilah dan memilih. Kalau misalkan ternyata itu tidak terlalu signifikan, maka dia akan ditutup lagi, ditimpah ya. Ketutupan lagi. Ketimpah lagi oleh satu kejadian atau momen-momen yang baru yang itu lebih mengesankan untuk Babe. Begitu, Be. Oke. Ini bisa dikontrol ya, Kang ya. Kalau misalkan Betul. ya, kalau misalkan kita ingat sesuatu, untuk mengingat kembali itu agak mudah ya untuk manusia ya gitu. Ya. Karena nanti kan terkait dengan pilihan tadi, perasaannya. Iya sih. Bermakna atau tidak gitu. Berkesan atau tidak. Ada feel-nya ya biasanya ya. Ingatan itu. Nah, tapi juga kalau kita melihat di perspektif psikologi kognitif ya, yang sudah dibahas di sebelumnya, itu apalagi dengan fenomena sekarang yang dalam psikologi kognitif juga itu dibahas mengenai pandangan Aristoteles ya. Aristoteles itu kan sebetulnya dia punya dua perspektif dalam kehidupan itu, ada perspektif eudaimonik dan perspektif hedonis ya. Nah, yang sangat berkesan itu ketika dia dalam perspektif eudaimonik. Jadi ketika menikmati semua prosesnya dengan ada kebermaknaan, dengan kebermaknaan tersebut. Nah, itu akan disimpan di memori jangka panjang. Tapi kalau dalam perspektif hedonis itu kan kesenangannya sesaat, dan biasanya tidak begitu bermakna wah gitu ya. Nah, biasa saja ya. Kalau misalkan saya suka jalan ya saya cukup jalan. Kalau saya suka saya ingin beli sesuatu ya sudah untuk beli saja. Nah, itu perspektif hedonis ya. Dan itu biasanya hanya tersimpan di memori jangka pendek. Atau nanti akan lebih mudah tertutup oleh memori-memori yang lain. Jadi kesannya lupa aja, Kang ya pokoknya. Iya, lupa. Tapi nanti juga untuk merecall-nya tidak begitu sulit seperti yang memori yang terdalam ini ya. Tapi memori yang terdalam pun tidak begitu sulit juga kalau itu sangat berkesan. Artinya dia juga bisa mengingatnya dengan cepat pula. Intinya tergantung sama kitanya sendiri ya, Pak ya. Betul. Jadi apa kalau misalkan kita ingin mengingat nih ya, Kang ya. Jadi kalau mau ngingat ikut itu mudah, berarti memang ingatan itu harus berkesan sama diri kita sendiri ya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang ingatan yang sedih gitu, tapi menurut seseorang atau menurut saya lah gitu, Kang, itu berkesan, itu juga bisa jadi ingatan ini nggak sih, Kang, mengganggu ingatan nggak, Kang? Bisa jadi karena kan itu berkesan itu tadi ya, dan dianggap penting. Contoh begini ya, ada satu sosok, misalkan ya Babe dekat dengan satu sosok seseorang. Nah, memang tidak begitu dekat ya, tapi ada kebermaknaan, misalkan ada sesuatu ya dengan orang tersebut. Nah, kemudian memang aktivitasnya tidak panjang, tidak lama, tapi karena ada kesan atau dianggap penting, nah itu bisa istilahnya itu bisa masuk dalam ingatan jangka pendek kalau masuk dalam kategori penting. Nah, apakah mengganggu? Contoh begini, tadi kan dengan seseorang itu walaupun waktunya singkat, nah tapi kalau itu penting, itu apakah akan mengganggu? Yang jelas itu akan teringat dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini teman-teman begini ya, di dalam rentang waktu tertentu, makanya ada yang disebut dengan gagal move on. Tidak bisa melupakan masa lalu. Iya, gagal move on itu bukan karena tidak bisa beranjak ya, tapi itu masih berkesan dalam rentang waktu tersebut. Nah, karena awalnya tidak begitu dekat ya, tapi ketika merasa kehilangan baru merasakan, oh iya, ini bermakna bagi Babe. Nah, makanya memori atau ingatan-ingatan itu akan terus berjalan, di waktu tersebut, begitu. Dinikmatin gitu nggak sih, Pak ya? Nikmatin ya, Kang ya, dinikmatin. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ingatan itu ternyata masuk ke dalam memori atau ingatan jangka panjang, ini akan terus diingat.
Contoh ya, Babe yang dekat tadi walaupun hanya singkat, Iya. waktunya singkat, tidak dalam hitungan Tahun. tahunan atau tidak dalam hitungan puluhan tahun ya, Iya. atau belasan tahun ya. Iya. Tapi ya mungkin bisa setahun atau 2 tahun Iya. aktivitasnya, atau bisa saja beberapa bulan. Kemudian di waktu itu karena sudah terlalu dekat, sangat dekat, ada kebermaknaan, kemudian orang tersebut meninggal. Iya. Nah, aktivitas walaupun baru kenal sebulan 2 bulan, tapi intensitasnya sangat Iya, frekuensi bertemunya iya sangat padat ya. padat ya. Nah, ini ketika kehilangan itu kan ada sesuatu yang merasa apa ya, ibaratnya itu Something loss gitu ya, sesuatu yang something hilang loss. gitu. Ada kebermaknaan yang diperoleh dengan orang tersebut. Iya. Itu nanti akan masuk ke memori jangka panjang. Karena sangat bermakna itu tadi. Makanya ketika nanti dalam rentang waktu yang panjang, setahun 2 tahun, ketika melihat dengan momen-momen yang membangkitkan ingatan dengan orang tersebut, Iya. itu Babe akan mengingat orang itu tersebut, orang itu tadi, balik lagi Oke. gitu. Nah itu karena masuk dalam memori jangka panjang. Nah ini terkait dengan ingatan itu Be, gitu. Betul. Jadi emang apa ya namanya? Berkesan, terus juga mengingat makna, walaupun ya itu senang atau sedih juga itu ini apa ya jadi apa ya, pasti tetap diingat gitu ya. Iya betul. Nah senang dan sedih itu kan nanti itu sebagai pelengkapnya, bumbunya. Oh. Nanti akan mempercepat apakah masuk ke memori jangka panjang Panjang, atau ya. memori yang Jangka pendek, pendek. ingatan jangka panjang atau ingatan yang pendek. Begitu semua. Oke. Nih Pak, kalau misalkan nih saya pernah nih Pak, kan tadi kita bahas-bahas sedikit kayak misalkan saya pernah apa namanya? Kalau tadi kan mengingat kayak susah move on atau apa ya, susah melupakan masa-masa yang mungkin entah itu mungkin lebih ke sedih ya kalau tadi ya Pak. Nah, kalau misalkan saya ada satu kejadian nih ketika saya merasa nih Kang, saya pernah ke tempat itu gitu. Atau saya pernah ngelihat, oh ini tuh di mana ya? Jadi kayak istilahnya punya pernah apa ya? Pernah ke situ gitu. Terus kayak bisa merama masa lalu nih gitu. Masa depan maksudnya. Masa depan, jadi kayak kayaknya ini nanti abis ini bakal gini nih gini. Jadi istilahnya hal yang pernah terjadi, tapi saya juga lupa ingat gitu. Itu disebutnya apa tuh Kang kalau kayak gitu Kang? Itu di hal yang sama atau tempat yang sama? Itu di tempat yang sama. Waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Nah, sekarang begini, terkait dengan ingatan ini ya, Ya. kejadian barusan itu bisa disebut dengan déjà vu. Oh, déjà Nah, vu. berikutnya kita akan bahas tentang déjà vu ya. Ada kaitannya dengan ingatan ini, ada kaitannya dengan memori ini, ada kaitannya juga dengan kognitif seseorang. Oke. Nah, terkait dengan déjà vu ini ada dua perspektif ya, Iya. atau ada 3 bahkan. Iya. 3. Nanti yang 3 saya akan bahas ya. Karena yang 3 ini terkait dengan medis, Betul. yang terjadi sesuatu di dalam otak itu. Nah, tapi yang 2 ini terkait dengan bagaimana fungsi kognitifnya. Oke. Yang pertama, kalau yang tadi Babeh katakan itu ya, bahwasanya Babeh mengalami sebuah kejadian, Ya. merasakan saya pernah ke tempat ini ya. Kayak pernah gitu. Nah, artinya kan itu tempat yang sama, tapi beda waktunya ya. Beda waktunya. Beda waktunya. Perasaan Pernah kesini. gitu. Tapi kapan dan di mana gitu. Nah, yang ini termasuk dengan split perception. Oh. Dalam déjà vu itu ada bagian atau ada sebuah teori ya, Yeah. sebuah teori yang disebut dengan teori déjà vu dari perspektif split perception. Oke. Nah, ini menganggap bahwasanya déjà vu ini terjadi karena manusia melihat hal yang sama dalam waktu yang berbeda. Misalkan apakah karena letaknya, mungkin bisa jadi Babe pernah masuk ke ruangan tersebut, ke tempat tersebut. Mungkin ya Pak ya, mungkin pernah ke situ ya. Ya, karena kan letaknya, posisinya masih sama. Mungkin teman-teman pernah mengalami Nah, hal mungkin tersebut. teman-teman juga mungkin pernah nih kayak yang inget-inget dulu gitu, pernah mengalami déjà vu gitu. Boleh nanti di kolom komentar diceritakan. Ya, ceritakan ya di bawah tentang déjà vu ini. Satu ya tadi Ya. posisinya sama, mungkin bisa saja kalau yang saya pikirkan selain tempat itu, selain posisi juga bisa jadi Babe mengalami datang ke satu tempatnya berbeda, tapi dengan posisi atau layout yang mirip dengan tempat yang kedua ini. Oke, punya suasana yang sama ya Pak ya. Suasana yang sama, tapi waktunya tetap berbeda. Itu dengan split perception. Nah, di sini akan memunculkan yang berikutnya. Kalau tadi Babe mengatakan, tapi saya bisa memprediksikan apa yang akan terjadi setelah itu ya. Nah,
ini adalah bukannya terkait dengan deja vu, tapi bagaimana otak bisa mengaitkan antara satu peristiwa yang dulu ya, apakah itu entah tempat yang berbeda atau tempat yang sama, kemudian dikaitkan dengan kondisi saat ini. Nah, yang berikutnya bagaimana otak mempersepsikan, mengaitkan, menganalisis dengan situasi saat ini, kemudian ketika ada kemiripan, nah otak itu memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya. Kayak kepingan ingatan nggak sih Pak ya? Mirip kayak puzzle gitu ya? Iya betul. Ketika kepingan puzzle itu digabungkan, gitu. kemudian kan ketika digabungkan itu apakah telunjuk dengan telunjuk, apakah telunjuk dengan kelingking, itu kan kemampuan otak untuk menganalisisnya. Nanti setelah itu digabungkan dan menjadi sebuah analisis yang berikutnya. Oh, kemungkinan ini akan begini. Nah, itu dari kemampuan bagaimana otak menganalisis, memprediksikan. Nah, uniknya gimana nih, tuh, Pak? orang-orang yang mengalami deja vu untuk yang normal ya, selain kategori yang 3 tadi. Nah, yang 2 ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang di atas cerdas. Rata-rata. Bukan lagi rata-rata, tapi di atas cerdas. Karena apa? Dia apalagi dengan kategori yang tadi Babe katakan ya, itu kemampuan analisis itu sangat hebat. Nah, kemudian dia bisa menggabungkan antara pengalaman masa lalu dengan saat ini, digabungkan maka terjadi deja vu. Itu karena kemampuan kognitifnya memang sangat hebat. Begitu, Be. Nah, ada yang kedua. Kalau yang kedua ini ada dari perspektif teori memory calls. Kalau memory calls ini mengatakan begini, deja vu itu terjadi ketika di tempat yang berbeda namun memiliki suasana yang sama. Nah, yang tadi yang saya katakan. Jadi kalau yang pertama itu tempatnya sama ya, tapi situasi di waktu yang berbeda. Kalau yang kedua itu adalah tempat yang berbeda tapi memiliki suasana yang sama. Begitu. Yang tadi kalau yang pertama ya, saya mengatakan kalau split perception itu tempatnya sama tapi berbeda waktu. Kalau yang kedua tadi saya katakan kita pernah datang ke satu tempat dengan layout yang mirip. Nah, kemudian datang lagi ke tempat yang berbeda dengan layout yang sama. Nah, itu yang memory calls gitu. Nah, di sini otak akan merespon untuk mengingat kembali ingatan yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan memory call ini. Jadi kayak menyambung-nyambungnya Pak ya ingatannya. Ya, betul. Kalau tadi yang Bobe katakan puzzle ya, puzzle diingat. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana kognitif untuk menganalisis ke tahap berikutnya. Gitu, jadi banyak macamnya juga Pak ya deja vu ya. Betul. Nah, yang ketiga ini terkait dengan kondisi medis. Ada yang sebut dengan di otak itu ada yang disebut dengan lobus temporal. Ada gangguan di lobus temporal. Itu apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Lobus temporal tuh. Lobus temporal itu kan bagian di otak yang fungsinya untuk menyimpan memori. Mungkin kayak kalau di pesawat tuh black box nggak Pak? Mirip, betul. Mirip ya. Ingat penyimpanan terakhir biasanya. Ya, kalau di komputer itu ada yang sebut dengan memori ya. Oh ya, memori. Disimpan. Memori itu alat untuk menyimpan ingatan sementara. Iya. Memorinya. Ada yang sebut dengan hard disk. Oh ya. Atau SSD, sekarang banyak yang pakai SSD ya. Itu adalah salah satu alat untuk menyimpan jangka panjang. Nah, ingatan itu akan disimpan di dua bagian tersebut. Di backup ya Pak ya? Iya. Ingatannya. Nah, kalau yang gangguan lobus temporal ini terjadi di otak kecil. Otak kecil ada gangguan di sini sehingga dia akan mengalami gangguan ini. Jadi singkatnya begini ya. Di lobus temporal ini otak akan mengira bahwasanya apa yang sedang Babe alami itu adalah ingatan masa lalu. Jadi apa yang sedang Babe alami itu masa lalu. Misalkan saat ini kita sedang ngobrol begini ya. Nah, kalau kayak mengalami gangguan di lobus temporal, ini aktivitas saat ini itu akan dianggap sebagai satu momen yang terjadi di masa lalu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat tayangan podcast saat ini ya, kalau memang pertama kali melihat tayangan podcast saat ini di YouTube ini ya, di channel YouTube saya ini, itu akan dianggap dalam lobus temporal ini sebagai satu pengalaman di masa lalu. Nah, tapi bukan tayangan yang kedua kali kalian melihatnya ya, tapi yang pertama, tapi dianggap sebagai pengalaman masa lalu.
padahal baru melihat tayangan ini. Nah, kemudian apa ya? Karena itu terjadi menganggap di masa lalu, kemudian dikait-kaitkanlah dengan saat ini. Iya. Padahal itu tidak pernah sepenuhnya terjadi, terjadi. ya. Hanya persepsi saja, Betul. hanya anggapan saja. Nah, kemudian begini, salah satu jalur mengantarkan informasi ini lebih cepat dari jalur yang lainnya. Jadi lobus temporal ini lebih cepat jalurnya dengan jalur yang lain. Oke. Gitu. Itu terkait dengan gangguan pada otak kecil atau lobus temporal. Itu secara medisnya ya Pak Medisnya ya? gitu. Nah, ada juga kirain tuh hanya sebatas mungkin ingatannya lupa atau seperti apa. Ya, Ternyata secara medisnya bukan, juga ada gangguannya ya. Ya, ada gangguan itu gangguan dalam kognitifnya. Begitu. Ada gangguannya ternyata. Nah kalau misalkan ini Pak apa sih? Kenapa sih Pak gitu? Kan tadi kayak saya pernah ngalamin yang tadi lupa ingat gitu intinya. Apa ya pernah kesini nih pernah tapi kok kayak apa ya kayak belum pernah tapi udah pernah itu tuh dejavu itu kenapa sih kita bisa ngalamin gitu? Dejavu itu sendiri terjadi karena memang kita punya, kalau tadi saya katakan ya, punya kemampuan kognitif yang luar biasa. Lebih di atas kategori cerdas. Orang yang rata-rata di atas rata-rata itu hanya mungkin sekali atau dua kali dalam rentang usia. Biasanya rentang usianya terjadi di antara 15 sampai 25 tahun. Oh jadi ada range usianya juga ya? Ya, ini menurut hasil penelitian dari J.S. Levin. Jadi kalau orang mungkin ya kalau saya yang saya tahu kalau yang umurnya mungkin di atas 40 itu kan lebih ke pelupa mungkin ya? Lebih ke pelupa. Kalau ya di range itu usia 15 sampai 25 berarti yang sering dejavu. Tapi emang nggak semua orang sih ya. Di atas 25, di atas 30, di atas 40 bisa saja terjadi. Oh, bisa juga terjadi. Kalau yang pertama ya, kalau bukan karena medis tadi ya, ada gangguan di lobus temporal. Yang keduanya bisa karena memang dia mempunyai kemampuan kognitif yang luar biasa. Oh iya. Nah, jadi artinya bisa saja terjadi Bisa terjadi, cuman mungkin tapi tidak sesering di rentang usia 15 sampai 25 tahun ini. Oke. Ini hasil penelitian J.S. Levin ya. Nah, J.S. Levin ini juga mengatakan bahwasanya biasanya dejavu banyak terjadi juga di strata sosial yang strata sosial tertentu. Ekonomi juga berpengaruh. Betul. Ya ternyata. Nah, biasanya banyak terjadi di orang-orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi. Itu kenapa tuh kira-kira? Nah, karena mereka kan apa ya, aktivitasnya kemungkinan dia akan berpindah tempatnya sangat tinggi. Oh iya mungkin dinasnya ya. Betul. Dia sering jalan-jalan kemana, nah itu bisa membuat orang ini mengalami dejavu. Kemudian yang kedua karena faktor jenjang pendidikan. Pendidikan masuk juga. Ya. Karena kan orang ini kan sering belajar ya, sering belajar, banyak mengingat, dan itu ingatan itu kan disimpan di memorinya, di ruang untuk menyimpan ingatan tersebut. Nah nanti kan bagaimana merecall ingatan tersebut tadi. Nah selain itu juga ada kalau tadi dikaitkan dengan status sosial ekonomi ya, dia kan sering berpergian. Nah orang yang berpendidikan juga kan dia sering berpergian. Apakah itu karena pekerjaan? Apakah itu juga karena pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mengalami dejavu, lihat. Nah, masuk strata ekonomi yang mana, sosial ekonomi yang mana, kemudian jenjang pendidikan seperti apa. Biasanya kan semakin tinggi jenjang pendidikan itu dia mobilitasnya semakin tinggi. Iya sih. Gitu. Kan kayak mungkin jadi rektor, jadi dosen kan bolak-balik keluar kota kan. Nah, di sini hasil penelitian Levin ini ya, hanya 11% orang tidak mengalami dejavu, tidak mengalami 11%. Seluruhnya itu Pak apa? Ya, dari sampel dari sampel yang dia ambil ya. Kemudian ada 41% ini mengalami dejavu minimal 1 kali dalam kehidupannya. Minimal. Nah, sisanya 44% dia mengalami dejavu dan lebih dari 5 kali. Banyak juga dalam rentang kehidupannya. Apalagi kalau di rentang usia 15 sampai 25 tahun ya, mungkin dia termasuk dalam kategori yang 44% ini. Begitu. Nah, kenapa bisa terjadi ya dejavu itu juga karena faktor stres. Orang yang stres juga kena ya Pak? Iya, itu kan semakin dia banyak ingatan yang disimpan, atau juga karena memang
terlalu banyak pikiran, Banyak sehingga pikiran. dia banyak menyimpan atau dia banyak merecall ingatan itu. Nah, yang berikutnya bisa karena obat-obatan. Obat-obatan yang bisa menyebabkan halusinasi, atau obat-obatan yang bisa merecall memori jangka panjang, yang itu bisa kan ketika halusinasi kan memanggil sebetulnya. Nah, itu juga bisa karena faktor obat-obatan juga. Begitu deh. Kalau halusinasi dengan ini kan dengan dejavu itu mirip-mirip nggak Kang? Jadi apa punya keterkaitan atau beda atau seperti apa tuh? Bisa sama, bisa Bisa beda. sih. Kalau halusinasi kita kayak ngayal gitu ya. Karena kenapa tadi saya mengatakan dejavu itu banyak sering terjadi di orang yang mempunyai kemampuan kognitif yang tinggi ya, yang cerdas ke atas. Itu karena orang-orang ini kan kemampuan kreativitas, kemampuan berhayalan semakin tinggi. Gitu. Nah, ini yang akan membuat orang ini semakin sering mengalami dejavu. Rasa ingat ya. Tapi emang kalau yang berpendidikan tinggi juga kan memang rentan nggak sih Kang sama yang namanya mungkin stres kan, yang ketika banyak baca. Jadi emang kayaknya apa ya? Tadi yang Kang jelasin tentang faktanya gitu, mengapa kita menyebabkan terjadinya selain dari faktor medis kan, kayak tadi usia 15 sampai 25 kan itu termasuk usia yang produktif. Ya kan, mungkin ada yang bekerja atau juga ada yang mahasiswa gitu. Terus dari frekuensi perjalanan itu juga berpengaruh Kang ya, kayak tadi kan yang berpendidikannya tinggi gitu. Itu memang apa ya? Memang terjadi di usia-usia ya, atau misalkan dalam waktu ada rentannya ya, itu ada rentan terjadinya gitu. Kalau dari Akang sendiri nih, saya ingat Akang nih pernah berapa kali mengalami dejavu? Kalau saya sendiri ketika usia 15 sampai 25 itu sering banget. Sering Kang. Sering. Bisa dikatakan lebih 5 kali itu nggak mungkin. Yang jelas sering banget lah. Sering terjadi tuh. Sering banget. Nah, kembali lagi ya, apakah orang yang sedang berpendidikan ya, sedang sekolah, sedang kuliah itu bisa mengalami dejavu? Karena itu tadi tingkat stresnya juga tinggi. Iya benar. Tingkat stresnya tinggi, banyak tuntutan, banyak pekerjaan, dan memang di rentang usia 15 sampai 25. Nah, apakah nanti di usia 30, 40 juga akan terjadi? Kembali lagi, termasuk dalam kategori faktor intelijensinya seperti apa gitu. Nah, yang berikutnya bagaimana kondisi stres dia juga seperti apa, dan ada faktor yang lain begitu. Jadi emang kalau stres itu memang berpengaruh banget ya Kang ya. Ya, salah satunya. Tapi saya sih kalau stres ya alhamdulillah ya belum pernah mengalami dejavu gitu. Tapi kalau dejavunya udah pernah gitu Kang. Tapi saya nggak sering Kang nih, kalau lebih dari 5 kali. Coba yang berapa ya? 3 kali gitu sampai saat ini gitu. Kalau dejavu gitu. Itu kalau ya itu Kang, kalau dejavu itu biasanya apa ya, momennya tuh biasanya kan, kalau tadi kan ada yang tempat, ada yang suasana. Kalau mungkin ngawang-ngawang bisa nggak Kang? Maksudnya kan kalau tadi kan kayak pernah nih, terus kayak suasananya sama nih. Kalau mungkin ngawang-ngawang bisa nggak Kang terjadi gitu, kayak cuman ya tadi kayak misalkan punya apa ya, keinginan gitu, punya sesuatu, pingin naik gunung nih Kang misalkan, atau pingin goes misalkan, atau pingin main bola tapi belum pernah kesampaian gitu. Nah, ketika kesampaian tuh akhirnya apa ya, si orang ini tuh menganggap bahwasanya itu udah pernah. Kalau itu termasuk dejavu juga nggak kayak gitu Kang? Kalau saya melihatnya dari dua perspektif ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia kan bisa saja tadi yang apa ya, bukan yang split yang ini ya, memory calls. Nah, yang memory callsnya, memory calls ini dia di tempat yang berbeda kan. Nah, tempat yang berbeda, pernah misalkan dulu dia goes atau dia pernah main futsal di tempat yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya dia ada keinginan untuk naik gunung, untuk goes, untuk main futsal. Nah, pengalaman yang dulu itu nanti dikaitkan dengan situasi saat ini. Ketika ada kemiripan, dia akan merasakan dejavu. Jadi emang dejavu tuh emang ingatan, keterkaitan antara ingatan ya Kang ya. Jadi pernah merasakan. Tapi ini Kang, ada satu yang mungkin saya penasaran tuh, kalau misalkan mengingat itu kan bukan cuman melihat, bukan cuman apa ya, merasakan, tapi kan melihat, terus mendengar gitu. Pernah nggak sih Kang mengalami, atau mungkin apakah disebut dejavu juga ketika kita mengingat kata-kata atau
melihat sesuatu. Kalau melihat sih iya ya. Apa mendengar deh Kang gitu. Bisa jadi. Kayak pernah nih Kang Idat ngomong kayak gini gitu. Ngomong ini nih. Bisa jadi dejavu juga, karena kan dejavu ini juga bukan hanya apa yang dilihat tapi juga apa yang didengar, karena itu semua kan akan masuk ke dalam memori ya, ke dalam ingatan. Nah, normalnya terjadi antara 10 sampai 30 detik. 10 sampai 30 banget detik. ya. Ya, itu menurut Levin tadi. Levin itu hasil penelitian beliau itu seperti itu. Kemudian apa ya? Kalau kita lihat ya, yang kedua kemungkinannya, kalau itu tidak pernah terjadi, maka ada kemungkinan yang kedua adalah karena faktor lobus temporal ini. Gangguan yang tadi ya Kang ya. Gangguan medis. Jadi kita betul-betul itu tidak bisa mengatakan serta-merta itu dejavu, tapi kita memang harus menganalisis dulu. Kalau misalkan tidak pernah terjadi, nggak pernah terjadi deh hal yang seperti ini ya, tapi kok saya bisa melihat ya, bisa memprediksikan ini kayak yang mirip, kayak yang sama gitu. Nah, kita lihat itu harus dianalisis secara medis ya, terkait dengan di struktur otaknya. Apa ada gangguan di lobus temporal atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti ya itu memang dia mengalami dejavu, betul-betul dejavu. Nah, dejavu ini ya, kalau kita katakan apakah bahaya atau tidak. Nah, dejavu itu tidak ada kaitannya dengan mental illness. Itu mental health nggak ada kaitannya. Kemudian tidak ada kaitannya dengan anxiety, kecemasan nggak ada. Schizophrenia nggak ada. Dissociative identity disorder nggak ada. Karena sampai saat ini belum pernah ada hasil riset yang membuktikan antara dejavu ada kaitannya dengan itu tadi, gangguan yang tadi ya. Mental illness, anxiety, schizophrenia, dissociative identity disorder itu tidak ada, belum pernah ada. Nah, mungkin kedepannya beberapa ilmuwan yang meneliti tentang dejavu ini bisa membuktikan apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi kalau dilihat dari indikator atau dari faktor-faktor tadi yang saya katakan ya, itu sepertinya nggak mungkin ya, karena ada dua hal, dia memang cerdas atau karena memang ada gangguan di lobus temporal. Gitu. Nah, biasanya dejavu ini kalau karena faktor stres ya, stres itu terjadi pada orang-orang yang tentara yang mau perang. Iya Kang, kalau tinggi, itu kalau habis perang nih Kang, tak suka mengingat juga itu termasuk dejavu juga Kang ya. Orang yang mau ujian. Apalagi sekarang kan deket-deket mau ujian ya, UTBK masuk ke perguruan tinggi nih. Stres yang seperti itu akan memudahkan, menstimulasi orang mengalami dejavu. Jadi kayak mungkin di otak itu kalau banyak mengingat jadi acak-acakan nggak sih Kang ya? Si ingatannya jadi ngaclok gitu mungkin ya bahasanya, jadi kesana kesini. Ini Kang, kalau terakhir Kang dari saya nih, apakah dejavu itu berbahaya untuk seseorang gitu atau untuk yang mengalaminya gitu? Tidak begitu ya. Kalau menurut Levin ini tidak begitu berbahaya sebetulnya, karena hasil penelitian Levin ini terjadi biasanya ya, dejavu itu terjadi antara 10 sampai 30 detik. Tapi kalau misalkan karena lobus temporal itu bisa berbahaya, dan kalau lobus temporalnya itu sangat gangguannya sangat luar biasa, itu bisa jadi nanti gangguan berikutnya adalah ke epilepsi. Epilepsi gitu. Jadi tidak begitu berbahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika kita mengalami dejavu ya, ya kita harus bisa relaksasi ya, jangan panik lah, jangan panik. Dan kalaupun kita mengalami dejavu itu, biasakan tenang, jangan panik. Kalau panik kan pasti ngomong aku ngalami dejavu loh. Kemana aja nih ngomongnya? Saya sendiri minggu kemarin mengalami dejavu. Gimana tuh Kang? Saya pulang berkunjung ke rumah orang tua, ketika ngobrol itu saya persis dengan posisi, dengan tempat, situasi saya pernah mengalami ini. Kemudian saya prediksikan ini pasti bakal begini, dan itu memang terjadi. Berarti emang pernah mengalami kalau minggu kemarin berarti baru kemarin hangat-hangat berarti masih hangat berarti untuk masalah dejavu ini ya. Juga masa ingatan. Jadi tidak begitu ini ya, nggak usah khawatir ya Kang ya. Dejavu ini. Yang penting kita bisa mengendalikan perasaan kita, bisa mengendalikan situasi kita, agar kita tetap tenang. Betul. Kuncinya itu. Jadi jangan panik ketika kita mengalami dejavu. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Kang ya. Aduh, ini saya jadi bernostalgia tentang dejavu juga.
Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyaksikan kursi ini, kuliah relevan dan berisi. Untuk sesi hari ini kita tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah, kasih. makasih. Dadah.